Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang bernama saya sendiri, Anissa Cahyani, dan Cori Ifada, serta Eka Aliana Santi. Judul penelitian kami yaitu pemodelan angka kesakitan dan faktor yang mempengaruhinya di Provinsi Jawa Timur dengan pendekatan model GWR. Jadi kami meneliti tentang penyakit menular. Kenapa kami memilih penyakit menular? Karena di Indonesia penyakit menular itu menjadi salah satu masalah besar bagi kesehatan. Dan di Indonesia, dan penyakit menular juga menjadi masalah kesehatan global karena dapat meningkatkan angka kesakitan dan kematian dalam waktu cepat. Beberapa penyakit menular di Indonesia yaitu TB paru, pneumonia, diare, DBD, HIV atau AIDS. Statistika spasial merupakan metode statistika untuk menganalisis data spasial. Salah satu metode dalam statistika spasial adalah GWR, yaitu merupakan bentuk lokal dari regresi linear biasa, namun lebih memperhatikan aspek spasial atau lokasi geografis. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa terdapat berbagai penelitian, contoh penelitian yang menggunakan metode GWR dan regresi linier. Dan di sini juga dapat disimpulkan bahwa menggunakan metode GWR itu lebih baik dibandingkan dengan metode regresi linier. Kasus penyakit menular ini perlu dilakukan analisis yang lebih lanjut agar tidak semakin merebah luas, terlebih di Jawa Timur yang cenderung lebih banyak penduduk dibandingkan daerah lain. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memodelkan beberapa penyakit menular di Jawa Timur terhadap angka kesakitan dengan menggunakan metode GWR dan regresi linear berganda, serta mengetahui metode terbaik dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, dalam penelitian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa metode GWR lebih baik, sehingga kami memutuskan bahwa penelitian ini menggunakan metode GWR. Untuk selanjutnya, kita akan ada kajian teori, yaitu penyakit menular yang banyak disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, di Indonesia ini terdapat penyakit menular yaitu TB paru, tuberkulosis, pneumonia, diare, DBD, HIV, dan AIDS. Dan selanjutnya untuk angka kesakitan, di mana kondisi seseorang dikatakan sakit apabila memiliki keluhan kesehatan yang dirasakan dan menyebabkan terganggunya aktivitas setiap hari. Dan angka kesakitan ini juga dapat menggambarkan keadaan kesehatan untuk mengetahui program pemberantasan penyakit sehingga sanitas lingkungan dapat memperoleh gambaran pengetahuan penduduk terhadap kesehatan. Dan untuk teori yang ketiga ada uji regresi linier. Sampai saat ini pemodelan statistik yang paling sering digunakan dalam bidang ilmu dan adalah analisis regresi dengan rumus sebagai berikut. Yang keempat ada metode teori GWR, yaitu model statistik yang dapat dipakai untuk mendapatkan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon dengan mempertimbangkan hubungan wilayah disebut regresi spasial. Dan untuk GWR sendiri, berikut rumusnya. Salah satu metode yang digunakan dalam pemilihan bandwidth dalam penelitian ini yaitu model GWR. Selanjutnya ada aspek data spasial, yaitu dilakukan jika data digunakan memenuhi aspek spasial dan memiliki error yang saling berkorelasi atau memiliki heterogen spasial. Ini adalah rumus ujinya. Kemudian ada pengujian kesesuaian model dengan rumus sebagai berikut. Adanya terus pengujian parameter model. Dan selanjutnya ada metode penelitian. Data yang kami ambil adalah merupakan data jumlah kasus penyakit dan persentase angka kesakitan setiap kabupaten di Jawa Timur pada tahun 2020. Dan dari data ini kita ambil dari BPS Jawa Timur dengan variabel jumlah kasus penyakit TBC, pneumonia, diare, DBD, dan AIDS. Untuk proses penelitiannya,
melakukan analisis statistika deskriptif untuk mengetahui gambaran secara umum dari data. Yang kedua, dengan melakukan analisis regresi linear berganda dengan tahapan sebagai berikut. Mencari estimasi parameter model dengan menggunakan metode ALS, melakukan pengujian parameter model, melakukan pengujian parameter model secara parsial dengan uji T, melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, autokorelasi, homoskedasitas, dan uji multikolenialitas. Dan yang ketiga, melakukan analisis GWR dengan tahapan sebagai berikut. Yang keempat, melakukan perbandingan antara model regresi linear berganda dan model GWR untuk mendapatkan model terbaik. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Berikut hasil dari statistika deskriptif yang disajikan pada tabel 1. Setelah itu kita akan mencari model dari regresi linear berganda. Pada tabel 2 merupakan hasil dari estimasi parameter model regresi berganda. Setelah itu dari estimasi parameter tersebut kita dapat membentuk model dari regresi linear berganda. Setelah itu dari model tersebut kita melakukan pengujian parameter secara simultan atau uji F dan menghasilkan bahwa setidaknya ada satu variabel independen yang berpengaruh pada variabel dependen. Kemudian kita akan melakukan pengujian parameter secara parsial dan didapatkan bahwa terdapat tiga variabel yang signifikan, yaitu variabel TB paru, diare, dan DPD. Setelah melakukan pengujian secara parsial, kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji autokorelasi, uji homokedastisitas, uji multikolenialitas. Pada uji normalitas dapat diketahui bahwa residual dari data berdistribusi normal. Kemudian untuk uji autokorelasi didapatkan bahwa tidak ada keputusan yang dapat diambil. Maksudnya yaitu tidak ada korelasi. Kemudian untuk uji homoskedasitas menghasilkan keputusan yaitu terjadi heterokedastisitas. Kemudian untuk uji multikolenialitas menghasilkan nilai FIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya mendekati 1 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terdapat masalah multikolenialitas. Setelah itu kita melakukan pemodelan GWR-nya. Langkah pertamanya yaitu melakukan perhitungan jarak Euklidian dan menghasilkan jarak Euklidian seperti pada lampiran 1. Setelah mendapatkan jarak Euclid, kemudian kita melakukan pemilihan fungsi pembobot kernel dan bandwidth optimum. Pada penelitian ini, kita menggunakan 3 fungsi pembobot, yaitu fixed Gaussian, fixed p-square, dan fixed Tricup, dan menghasilkan nilai CV terkecil yaitu pada fixed Gaussian yaitu sebesar 607. Setelah itu dengan menggunakan fungsi pembobot tersebut kita melakukan uji kesesuaian model GWR dan menghasilkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antara model regresi berganda dan model GWR. Kemudian dilakukan uji signifikan parameter model GWR. Berikut beberapa
variabel yang signifikan pada setiap kabupaten. Pada variabel TB paru dan diare serta AIDS tidak ada kecamatan yang bernilai signifikan. Kemudian setelah dilakukan uji signifikan, kita dapat menginterpretasikan model GWR tersebut seperti berikut ini. Setelah itu kita melakukan perbandingan dari pemilihan model terbaik antara regresi linear berganda dan GWR. Dapat diketahui bahwa nilai AIC dari GWR diperoleh nilai AIC yang terkecil, yang artinya GWR merupakan model yang terbaik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.